Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, ya sosok orang-orang yang hebat lapar ini. Belum awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, Masya Allah sudah bangun semuanya. Moga-moga adik-adik bangun dalam kondisi yang sehat dan semangat. Kalau bangun semangat itu gimana? Berarti kalau bangun langsung enggak ya. Bangun yang semangat ya ketika bangun kemudian langsung berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ya ke kamar mandi, cuci tangan, kemudian mungkin buang air kecil, baru kemudian nonton ini nih. Nonton video ini bersama dengan mungkin ayah karena mama sedang masak apa sih mama di dapur? Mamaku masak es teh. Woi, pagi-pagi kok masak es teh? Mamaku masak bala-bala. Oh, bala-bala. Tapi kata Dr. Zaidul Akbar, itu kalau sahur itu bagusnya makan yang tidak mengandung minyak. Ya, tidak mengandung banyak minyak, lebih baik yang mengandung banyak serat. Ada sayuran, mungkin ada sop, yang kemudian juga makanan-makanan yang seratnya tinggi supaya nanti benar-benar kuat puasa kita. Nah, kalau Kak Cahyo sahur apa? Biasanya Kak Cahyo tempe goreng. Nah, tempe goreng itu kan minyak juga. Oh iya ya, yang penting nggak terlalu banyak minyaknya. Intinya bismillah, moga-moga yang setiap kita makan di dalam sahur kita khususnya bisa memberikan semangat kepada kita, menjadikan tenaga dan energi kita untuk menjalani puasa kita. Nah, adik sekalian, sebelum kita mulai ceritanya, Kak Cahyo dari kemarin lupa ya, ada lagu sebenarnya soal Ramadan. Dan nih Kak Cahyo bikin spesial untuk adik sekalian. Ramadan telah tiba, hatiku bergembira. Ramadan bulan mulia, bulan penuh pahala. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Jangan lupa membaca Al-Quran, buka bersama nikmat rasanya. Jangan lupa perbanyak sedekah. Ramadan selalu ku nanti, bahagia berbagi, berlatih menjaga diri dari marah dan dengki, menjaga lisan juga pandangan, perbanyak zikir setiap hari, minta ampunan kepada Allah, semoga kita jadi bertakwa. Nah, hadirin sekalian, itulah lagu tentang Ramadan yang mengingatkan kita bahwa kita menyambut Ramadan ini dengan gembira, senang banget. Ya, iya aku bisa sholat tarawih, aku bisa main petasan. Loh, kok main petasan? Ya, kita bisa bersama-sama ayah dan bunda, khususnya ayah ya, pergi ke masjid sholat tarawih berjamaah. Masya Allah, senang banget rasanya. Nah, hadirin sekalian, kemarin kita sudah membahas berapa ayat ya kemarin ya? 3 ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang apa? Bahwa dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka segala sesuatu diawali dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika adik-adik sholat, adik-adik dalam hatinya faham maknanya. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ya itu senantiasa faham artinya, faham maknanya. Ya Allah, aku minta pertolonganmu ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita memuji kepada Allah. Jadi setelah kita memohon pertolongan kepada Allah, kemudian kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Ya, yang menciptakan semuanya, yang memberikan kita kenikmatan banyak banget, baik yang ada di dalam tubuh kita maupun ada di sekitaran kita, yang ada di jagat raya ini adalah Allah yang menciptakan. Maka kita memuji kepada Allah. Allah yang maha memberi, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengatur, Allah maha menurunkan hujan, Allah membuat pelangi, Allah membuat malam, siang, matahari, bulan, semuanya. Maka Allah itu maha segalanya. Maka kita memuji kepada Allah. Semua pujian yang maha, maha baik, maha lembut, maha rahman, maha rahim, semua maha mengatur, itu adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, kemarin kita bahas, adalah maha memberinya Allah kepada seluruh makhluknya. Tidak pandang bulu, semuanya diberi. Orang miskin, orang kaya, orang sholat, orang tidak sholat, orang yang pelit, orang yang gemar sedekah, orang yang jahat, orang yang baik, semuanya diberi. Ar-Rahman, Allah maha memberi. Nah, kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim adalah sayangnya Allah kepada orang-orang yang salih. Sayangnya Allah kepada anak-anak yang salih. Sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah kepada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman untuk semua makhluknya, kalau Ar-Rahim itu adalah sayangnya Allah untuk orang-orang tertentu. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan insya Allah adik-adik semua termasuk yang disayang sama Allah. Nah ya. Oke adik sekalian. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Ayat 1-3 ini para ulama menjelaskan bahwa Allah itu berkuasa segala-galanya di dunia. Segala peristiwa yang ada di dunia itu Allah yang menghendaki. Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur. Ayat 1-3 itu menggambarkan kekuasaan Allah di dunia. Nah, ketika kemudian adik sekalian masuk ke ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Maka para ulama menjelaskan bahwa itu menjelaskan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah yang menguasai hari akhir atau akhirat. Jadi kalau 1-3 itu bicara tentang kemahabesaran Allah di dunia, maka ayat yang keempat ini mulai menunjukkan kemahabesaran Allah yang menguasai hari akhir. Maliki Yaumiddin. Ya. Artinya apa? Pemilik hari pembalasan. Emang besok kita dibalas? Iya. Nah, dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu baik, maka Allah kasih kebaikan di akhirat. Kalau yang dilakukan buruk, maka dikasih juga keburukan di akhirat. Nah, hadirin sekalian, ya. Jadi Allah lah yang memiliki hari akhirat, yang memiliki hari pembalasan. Terserah Allah mau ngasih apa nanti di akhirat. Ya, dan di sana nanti tidak ada yang bisa bicara.
Aku kan di dunia bisa bicara. Iya. Itu para penyanyi bisa bicara, suaranya bagus. Betul. Itu para ahli pidato, mereka bisa bicara di dunia. Betul. Tapi di akhirat mereka tidak bisa bicara kecuali diizinkan oleh Allah. Ya. Maka di sekalian, ya, di dalam surat An-Naba, adik-adik mesti sudah tahu. Ya, surat An-Naba ayat 38. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Jadi nanti ruh-ruh kita ya bersama dengan para malaikat itu berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata. Ya, mereka tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Ya, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi besok semuanya diem. Walaupun di dunia kita bisa berteriak-teriak, Mama aku minta, Mama aku mau nonton, Mama aku mau jajan, Mama aku. Nah, di dunia kita bisa ngomong. Tapi di akhirat yang bisa ngomong hanyalah orang yang diizinkan oleh Allah. Berarti semua diem. Ya. Kalau di dunia mungkin ada yang masih bisa membantah. Anak tolong berhenti dong main gamenya. Mama gimana sih? Di dunia, ya ini anak yang kurang baik, ini anak yang gak patuh sama orang tuanya. Masih bisa bicara, masih bisa ngomong, masih bisa membantah. Tapi ingat, itu perbuatan yang tidak baik, membantah orang tuanya. Tapi insya Allah adik-adik yang di sini gak ada yang membantah. Adik-adik yang di sini ketika diminta, nah ayo segera ambil air wudhu. Iya Mama. Nah ayo, itu ada temannya ngajak main. Kalau main nanti boleh main, tapi ingat waktu ya. Kalau sudah waktunya pulang ya. Iya Mama. Nah jadi anak-anak yang nurut. Masya Allah. Nah adik sekalian, jadi kalau di dunia masih ada yang bisa berbohong dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan suaranya, bisa berteriak-teriak. Ya, bisa marah-marah, bisa menipu, bisa protes, bisa jengkel. Itu di dunia. Itu di dunia. Tapi kalau nanti sudah di akhirat, maka tidak ada yang bisa bicara kecuali orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah. Malaikat Jibril nggak bicara. Malaikat Jibril yang besar banget nggak bicara, diem. Malaikat maut yang serem, diem. Malaikat Ridwan, diem. Malaikat Israfil, diem. Para nabi, diem semuanya. Nggak ada yang bersuara. Itu para presiden, para pejabat, para menteri, semuanya diam. Termasuk aku, termasuk Kak Cahyo juga. Tidak ada yang berani bicara. Ya, kecuali Allah. Dan ketika ada seseorang dikasih izin untuk berbicara, maka dia akan berbicara nggak bisa bohong. Semuanya jujur. Jadi ketika di dunia pernah marah sama ibunya, nanti di akhirat ketika diminta ngomong, apakah kamu pernah marah ke ibumu? Aku nggak pernah. Mulut kita langsung bicara sendiri. Iya, aku pernah marah ke ibuku. Nah, nggak bisa bohong di hadapan Allah. Nah, kenapa semuanya diam? Diamnya untuk apa sih? Ingat, di arti yang tadi, ya, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan atau raja yang memiliki hari pembalasan. Diamnya untuk apa? Diamnya untuk menunggu apa yang akan Allah berikan kepada kita atas apa yang kita kerjakan di dunia. Allah Maha Adil. Jadi hari ini kalau adik-adik
Aku capek. Aku nih mau sahur nih capek banget. Tapi ketika adik-adik duduk nonton video ini dengan walaupun mungkin terpaksa, tapi insya Allah ini adalah kebaikan. Awalnya terpaksa, tapi mungkin lama-lama, oh ternyata videonya bagus untuk motivasi beribadah. Adik-adik dan boleh kok sambil sahur boleh. Sambil sahur gitu ya, nonton video ini kemudian jadi semangat, maka insya Allah itu nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Ya, jadi semuanya dia menunggu balasan, amal-amalnya nanti ditimbang. Allah akan kasih hadiah yang indah banget untuk anak yang soleh, untuk anak yang rajin wudhu, anak yang tilawah, anak yang puasa, anak yang sahur, anak yang berbuka, anak yang sedekah, anak yang berbakti pada orang tua. Allah kasih hadiah. Dan sebaliknya, Allah akan kasih hukuman untuk anak-anak yang nakal. Jadi Allah maha adil. Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah berlaku curang. Nggak pernah. Allah tuh selalu adil. Maka apapun yang kita lakukan, besok akan Allah tunjukkan. Inilah balasannya. Kalau aku ngerjakan PR, Allah tunjukkan balasannya. Balasannya baik atau buruk? Tergantung. Apakah PR-nya dikerjakan sendiri atau PR-nya nyontek, padahal Bu Guru sudah bilang, ayo jangan nyontek ya, walaupun PR tetap dikerjakan sendiri, boleh dibantu sama ayah misalnya, atau sama ibu, tapi nggak boleh nyontek temennya ya. Nah, ternyata pas ngerjakan PR, ketika kita nggak bisa, kita tanya ke ayah, ayah aku tadi diizinkan untuk ngerjakan PR, dibantu sama ayah. Ketika adik-adik belajar mengerjakan PR, maka nanti di akhirat akan ditunjukkan, inilah pahala untuk anak-anak yang mengerjakan PR. Ketika adik-adik bermain dan adik-adik tidak curang, ketika adik-adik kemudian dimarahi sama teman-temannya, tapi adik-adik sabar. Kamu tuh gimana sih kalau main? Tapi adik-adik mengatakan, enggak, aku enggak curang, aku kan cuma main. Adik-adik sabar, tidak membalas marahnya teman, maka adik-adik mendapatkan pahala kesabaran. Besok di akhirat ditunjukkan. Bentuknya apa? Allah yang tahu. Yang pasti hadiahnya lebih hebat daripada hadiah yang ada di dunia. Aku boleh nggak minta makanan? Makanan kecil. Ya, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak sekali. Ya, jadi setiap amal besok akan ditunjukkan ini sekalian. Maliki yaumiddin. Dialah Allah, Raja yang menguasai hari pembalasan. Bahkan Ibnu Abbas, ya sahabatnya Rasulullah, Ibnu Abbas itu mengartikan Malik, kan Maliki yaumiddin. Malik itu sebagai Al-Qadhi. Apa itu? Hakim. Adik-adik tahu kan hakim? Yang itu loh, kalau ada proses sidang itu loh, kalau ada orang mencuri dihukum, kemudian hakimnya di depan, kemudian mengatakan, tok, kamu terbukti korupsi, maka kamu dihukum 5 tahun. Nah itu namanya hakim yang memutuskan. Dia biasa duduk pakai baju hitam gitu ya, kemudian di sini ada palunya untuk ketok, tok, ini ya. Nah, tapi bukan ngetok kepala, bukan, ngetok meja, tok. Memutuskan bahwa dia telah mencuri sapi, dihukum misalnya 1 tahun. Nah, hakim itu memutuskan hukum. Nah, adik sekalian, begitu juga misalnya ada orang yang ketilang, nggak pakai helm, melanggar lampu merah, maka oleh polisi diingatkan, kemudian dibawa ke kantor polisi, karena memang benar-benar bersalah, maka dia dihukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturannya. Nah, kalau di dunia masih ada tuh dihukum tapi mereka curang. Mereka langsung membayar. Aku nggak mau dihukum. Aku bayar aja deh polisi. Kemudian mereka bebas. Padahal salah. Tapi karena punya uang jadi bebas. Nah itu nggak bener ini. Ini nggak bener. Atau mungkin pernah korupsi. Pernah korupsi. Ya. Kemudian dia membayar jaksanya, tolong ya, aku ini korupsi, tapi kamu tak kasih uang deh, tolong aku jangan dihukum. Ternyata apa? Bebas. Nah itu nggak baik itu. Itu di dunia bisa begitu, tapi di akhirat nggak bisa. Walaupun punya harta banyak, ya Allah dosaku banyak, boleh nggak aku bayar aja tak masuk ke surga? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Allah maha adil.
Maka nanti di akhirat orang kaya sama dengan orang miskin, sama dengan pejabat, sama dengan rakyat biasa, semuanya sama. Yang membedakan adalah amal perbuatannya. Nah, adik sekalian, yuk sekarang kita lihat apa sih balasan untuk orang-orang yang berlaku buruk. Kayak apa ya? Contoh misalnya, apa balasan orang-orang atau anak-anak yang durhaka, yang berani sama emaknya, yang berani sama orang tuanya? Apa balasannya kira-kira? Ternyata adik sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang paling besar setelah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Jadi dosa yang pertama itu dosa syirik, menyembah tapi tidak kepada Allah, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah dukun, ya, menyembah pohon, itu dosa yang paling tinggi. Dosa yang kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua, melawan ayah, melawan mama, kasar sama mama, memaksa ayah untuk membelikan sesuatu. Hati-hati kalau sudah begitu, apalagi sampai mengancam, "Mama, aku gak suka seperti ini." Kalau mama sakit hati, bahaya. Itu termasuk dalam dosa yang paling besar di nomor 2. Yaitu apa? Durhaka kepada orang tua. Balasannya apa? Balasannya dibuatkan 2 pintu neraka. Satu aja serem banget, apalagi 2. Makanya, ya, ketika dengan orang tua kita harus berbakti. Kita harus nurut, kecuali orang tua itu ternyata memerintahkan kita hal yang tidak baik, maka tidak boleh kita turuti, tapi tetap dengan cara yang baik. Misalnya, nak besok gak usah sholat, ikut ayah aja mancing. Mosok pengen sholat kok malah diajak mancing? Maka kita katakan, ayah aku harus sholat, ya mancingnya nanti kan bisa, ini sholat kewajiban. Kamu nggak bisa, kamu harus ikut ayah mancing aja, nggak usah sholat. Berarti perintah sang ayah perintah yang buruk, tidak boleh kita turuti, tapi tetap tidak boleh kita marah-marah. Ayah ini gimana? Nggak bisa, tapi ayah sholat itu adalah kewajibanku, maka aku harus sholat ayah. Jadi yang tetap lemah lembut, ya. Oke, ini yang pertama kalau durhaka pada orang tua. Hari pembalasan berikutnya kalau kemudian meninggalkan sholat apa ya? Nah, adik sekalian, ini juga ngeri banget. Kenapa? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka hukumannya serem banget. Seremnya kayak apa Kak Cahyo? Ternyata besok ada orang-orang di dalam neraka itu yang mereka memegang batu, kemudian mereka memukul-mukulkan ke kepalanya sampai kepalanya kemudian ada yang mengatakan terburai, ya, kepalanya kemudian rusak. Kemudian mereka kesakitan, kemudian meninggal hidup lagi. Jadi mereka tuh memukul-mukul kepalanya dengan batu sendiri. Itu untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Coba adik-adik, kita itu tangan kita aja kejatuhan batu, aduh kaki sakit banget. Lah itu ada batu di neraka dipukul-pukulkan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena di dalam kepalanya dulu ketika di dunia mereka tidak berpikir tentang sholat. Mereka mikirnya tentang, aku pengen bisnis, sholat apaan? Aku pengennya belajar aja, sholat gak penting. Aku pengennya main. Kenapa sih harus ada azan? Aku harus ada sholat. Maka anak-anak seperti itu, maka di neraka akan mengambil batu sendiri dan memukul-mukulkan ke kepalanya. Itu hukuman untuk yang meninggalkan sholat. Ya. Kemudian misalnya apa ya hukuman balasan dari Allah untuk orang-orang yang memakan harta anak yatim misalnya. Jadi harusnya kita tuh kan mendermakan, kita tuh bersedekah kepada anak yatim. Tapi ternyata justru ada orang loh yang ternyata ada anak yatim malah diminta itu hartanya anak yatim. Bahaya. Kenapa? Ternyata ya di dalam surat An-Nisa ya Allah memberitahu seperti apa hukuman untuk orang-orang yang memakan harta anak yatim. Nggak peduli pada anak yatim. Wah, apa ya hukumannya? Ternyata ini dalam surat An-Nisa artinya begini. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya yang mereka makan ke dalam perutnya
adalah api neraka dan mereka akan masuk ke dalam neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Jadi mereka tuh makan api. Aku aja kemarin tuh makan sup panas banget. Sakit padahal itu sup ya. Ada sup kentang, sup wortel, sosis di situ. Kalau panas, coba kalau supnya panas, hadirin sekalian, supnya panas ya. Panas. Kita jadi kayak lidahnya kebakar, nggak enak. Lah ini ada orang yang di dalam neraka itu memakan bara api. Panas. Bayangkan api di dunia aja serem banget, apalagi api di akhirat. Nah ini adalah hukuman untuk anak-anak hukuman untuk orang-orang yang dia memakan harta anak yatim. Ada juga orang yang tidak mau berzakat. Ya, maka nanti mereka akan dikejar oleh hewan seperti ular, ya, yang sangat besar. Dan kemudian mereka mengatakan, ular itu, ya, jadi harta yang gak dizakatkan. Misalnya ada orang punya harta, gak dikeluarkan zakatnya, gak mau berzakat. Maka hartanya besok yang disimpan itu, besok di akhirat bahkan berubah menjadi ular. Dan ular itu akan mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian mereka Mereka itu kemudian mengelilit tubuh orang yang tidak mau berzakat dan mereka mematuk kepalanya. Kemudian mati, hidup lagi. Jadi inilah orang-orang yang pelit. Ya, ada juga orang-orang yang hukumannya tentang pamer perhiasan, sering sombong, ya. Maka mereka juga akan Ternyata mereka akan menyiksa diri mereka dengan gunting. Serem. Ada juga gambaran seorang wanita yang tidak menutup auratnya, membuka, pakai pakaian yang minim, mereka kemudian membuka aurat. Serem. Mereka akan digantung dengan rambutnya, kemudian dipanggang di atas api. Serem banget. Itu hari pembalasan dan Allah Maha Adil. Allah membalas semua yang dilakukan oleh manusia. Berarti salah siapa? Salah manusia. Allah nggak pernah salah. Kenapa? Allah sudah kasih nikmat, malah digunakan untuk keburukan. Maka kembali ke akhirat dapat keburukan juga. Tapi adik sekalian, ada kabar gembira. Ya, yaitu apa? Oh iya lupa, satu lagi. Ini adalah gambaran balasan orang-orang yang mereka nggak mau puasa di bulan Ramadan. Mereka sudah kuat. Tapi aku masih belum kuat. Kalau belum kuat, masih kecil, mungkin latihan puasa. Tapi besok kalau sudah gede, sudah balik, maka wajib menunaikan puasa. Kenapa? Kalau udah orang gede, dia kemudian seorang muslim, gak puasa, maka ya ternyata nanti posisi kakinya di atas, kemudian serem banget kalau diceritakan. Nanti mulutnya itu akan dibuka sangat lebar sampai kemudian mengalir darah dari mulutnya, disobek. Ya, kenapa? Karena harusnya di bulan Ramadan kan kita menutup mulut ya, nggak makan. Maka nanti di akhirat akan diberi ganjaran, diberi pahala yang sangat indah karena kita menahan mulut kita. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa, maka yang terjadi apa? Dia kan di dunia berpuasa, ini makan terus. Maka di akhirat nanti dia digantung di atas, kemudian mulutnya disiksa. Ini serem ya. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan mengetahui kayak apa ya pahala balasan untuk anak-anak yang soleh, balasan untuk anak-anak yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin tilawah, rajin berbakti pada orang tua. Ternyata diberikan 8 surga. Mau milih yang mana kira-kira nanti? Ya, ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, ada Darul Muqamah, ya. Kemudian ada Muqamatul Amin, ada surga Khuldi. Luar biasa. Nah, adik sekalian, kira-kira indahnya kayak apa ya? Adik-adik pernah ke gunung?
ada air terjun, ada gunung, awan, ada pohon-pohon yang sangat indah, bunga-bunga yang sangat indah. Itu kan cuma di dunia. Adik-adik pernah melihat galaksi ketika malam hari? Kok galaksi? Milky Way aja. Wow, bagus banget bintangnya. Tiba-tiba ada bintang. Ada bintang jatuh. Mus hilang. Bagus banget kan langitnya? Itu kan cuma di dunia. Lah, nanti adik sekalian, itu keindahan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Mau desa yang sangat indah katanya di Swiss atau di mana itu Skotlandia atau Finlandia atau mana itu ya, atau Switzerland gitu ya, desanya katanya indah banget. Itu mah di dunia, nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti keindahan di akhirat. Masya Allah. Coba bisa dibayangkan ya, kalau rumah-rumah di dunia terbuat dari apa? Batu bata, batako, pasir batu, semen, dan lain sebagainya. Itu di dunia. Kalau di surga dari apa ya? Bisa dibayangkan nggak? Kalau kemudian rumah terbuat dari mutiara, yang kalau terkena cahaya itu kemudian jadi indah banget. Ya, Kak Cah itu pernah masuk ke sebuah rumah. Rumahnya itu catnya emas. Ada memang emas beneran, ada yang memang cat warna emas aja. Gede banget rumahnya. Di situ ada mutiara-mutiara. Ya nggak tahu itu asli atau palsu. Itu kalau kena cahaya lampu aja, itu bagus banget. Itu padahal di dunia. Lah besok di surga, ya Allah. Semua dari batu-batu yang paling bagus. Yang nggak ada di dunia. Kilauan cahayanya, bahkan wanginya, lantainya juga bagus, tanahnya mungkin mutiara. Wah, pokoknya indah, nggak kebayang sama sekali. Luasnya seluas langit dan bumi. Adik-adik pernah main di lapangan bola? Coba luas banget nggak? Luas banget. Oke, 2 lapangan bola, 3 lapangan bola. Semua lautan coba dipandang, luas banget. Itu nggak ada apa-apanya dengan surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Padahal langit luas banget. Jagat raya ini luas banget. Lah nanti surga itu seluas langit dan bumi. Dan adik-adik di situ. Dan bukan hanya kosongan. Ini aku sendirian. Enggak. Tapi di situ banyak kenikmatan yang adik-adik mau minta apapun itu akan dikasih. Ya. Surga ada yang dibuat dari emas, mutiara, perak, batu marjan kuning. Ya, batu marjan kayak apa? Sirup marjan? Bukan, itu merek. Ini batu marjan, batu yang sangat indah sekali. Banyak taman, pohon-pohon yang rindang, yang kalau kita mau makan tidak perlu manjat, langsung metik aja bisa. Ya, di sana ada sungai susu, sungai anggur, sungai madu yang tidak pernah kotor. Kalau di Indonesia susunya kotor, sungai Ciliwung, sungai Katulampa, banyak banget ya. Nah, tapi kok semua kotor-kotor ya. Apalagi mungkin sungai yang dekat pembuangan sampah, kotor banget. Tapi di surga nggak ada sungai kotor. Ya, kemudian juga tidak ada rasa lapar, nggak ada sakit, semuanya nikmat. Nggak ada rasa kenyang, nggak ada rasa buang air, semuanya nikmat. Keringat kita juga wangi. Tapi itu semuanya adalah balasan untuk anak-anak yang soleh-solehah. Dan insya Allah adik-adik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian adik sekalian tentang ayat, tadabbur ayat Maliki Yaumiddin. Raja yang memiliki hari pembalasan. Maka moga-moga kita semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat syaratnya puasa yang rajin, tilawah yang rajin, berbakti kepada ayah dan bunda, rajin belajar, prestasi yang bagus, maka insya Allah adik-adik akan mendapatkan surga di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini dulu semangat sahur hari ini. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kuat menjalankan puasa. Bismillah, moga-moga Allah membalas semua perbuatan kita dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.